Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di materi akuntansi keuangan lanjutan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaporan interim. Ya, berkaitan dengan laporan keuangan ada beberapa periode yang berlaku di dalam akuntansi. Ada periode akuntansi, periode tahunan, periode semesteran, ada juga periode interim. Bedanya antara akuntansi, tahunan, dan interim, kalau sepertinya akuntansi itu kan hitungannya 12 bulan. Kalau kita mau menghitung dari bulan, kalau awal anggaran itu bulan September, maka akhir anggaran itu akan berakhir di bulan Agustus. Tapi kalau untuk laporan tahunan, jika kita mulainya di bulan Januari, maka otomatis akan berakhir di bulan Desember. Tetapi kalau untuk pelaporan interim itu setiap laporan keuangan yang periode pelaporannya kurang dari 1 tahun, namanya periode interim. Sehingga untuk contoh-contoh yang termasuk ke dalam periode interim itu ada laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan kuartal, ataupun laporan semesteran. Yang pasti untuk laporan interim itu jangka waktu periodenya kurang dari 1 tahun. Lalu untuk PSAK yang mengatur di pelaporan interim ini ada PSAK 3 khusus untuk pelaporan interim. Selanjutnya di sini contoh dari laporan keuangan interim. Kalau kita mendownload di bursa-bursa atau di web-web masing-masing perusahaan, itu mereka akan menyajikan bentuk laporan yang persis sama antara laporan interim dengan laporan tahunan. Berbedanya hanya di periodenya saja. Kalau yang ini kan laporan interim, kita bisa melihat bahwa di sini laporan keuangan PLN itu akan sudah dilaporkan itu selama triwulan, 3 bulan sekali, yang berakhir di bulan 31 Maret. Kalau di satunya ini laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember, yang menandakan kalau yang ini itu laporan tahunan karena akhir periodenya di bulan Desember. Tetapi kalau untuk yang atas per Maret berarti kan ini kurang dari setahun, maka yang judulnya ini untuk laporan interim, kalau yang bawahnya untuk laporan tahunan. Selanjutnya, karena di sini bentuk laporan keuangan antara interim dan tahunan itu sama, maka jenis-jenis laporan keuangannya pun sama. Ada laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, arus kas, CLK. Nah, kalau untuk laporan posisi keuangan komparatif itu hanya opsional saja, boleh diadakan, boleh juga tidak ada. Lalu selanjutnya di sini apa aja nih yang biasanya akan berdampak pada pelaporan interim? Karena kan kalau interim itu pelaporannya hanya dibatas dengan waktu ya, tidak tidak diakumulasikan secara full tahunan. Contohlah kita ini kita ngebayar menyewa sewa bangunan selama setahun, tapi kita kita harus melaporkan laporan per 3 bulan. Berarti kan kita tidak bisa mengakui adanya biaya sewa selama setahun, karena kan itu belum terjadi si sewanya, sehingga yang harus kita laporkan itu hanya selama 3 tahun saja. Begitupun juga jika adanya pendapatan yang sudah yang sudah diterima di awal itu selama setahun, tapi karena kita mengakuinya baru 3 bulan, otomatis yang kita laporkan itu harus 3 bulan. Maka dari itu, karena yang di sini yang sering terjadi yang sering mengalami perubahan pada saat pelaporan interim berkaitan dengan akun-akun yang ada di laba rugi, maka untuk pembahasan yang pelaporan interim itu akan lebih fokus ke akun pendapatan, HPP, biaya, pajak, dan pos luar biasa. Contohnya bagaimana sih untuk pengakuan tersebut? Nah, di sini kan ada contoh pelaporan laba rugi yang diakui oleh perusahaan. Contohnya di sini ada dari mulai Januari sampai bulan Desember ada pendapatan 10.000 dan seterusnya. Kalau kita melihat dari ringkasan laporan laba rugi di sini, kita bisa membaca bahwa kalau kita ingin tahu berapa sih pendapatan per bulan Januari, maka kita tinggal melihat yang angka 10.000. Kalau kita ingin melihat berapa sih jumlah pendapatan sampai bulan Maret, berarti kan kita bisa menjumlahkan jumlah pendapatan dari mulai Januari sampai bulan Maret, berarti kan 25.000. Berapa sih
jumlah pendapatan selama setahun. Berarti kita tinggal menjumlahkan jumlah pendapatan dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Berarti di sini secara kesimpulan bahwa jumlah pendapatan kalau kita melihatnya periodenya bulanan di bulan Januari itu pendapatannya 10.000. Tetapi kalau kita ingin melihat pendapatan per triwulan per 3 bulan sekali sampai bulan Maret di sini berarti 25.000. Kalau kita ingin melihat per 3 bulan dari Juni dari April sampai Juni nggak ada ya April. Dari April sampai September 6 bulan selanjutnya itu kan yang ini ya, mana sih 18 sama 17.000. Begitupun juga yang pendapatan tahunan. Untuk pendapatan tahunan kita tinggal menjumlahkan dari awal sampai akhir ini dengan totalnya sebesar 80.000. Nah, akun yang pertama yang akan berdampak dari penerapan pelaporan interim yang pertama pendapatan. Kenapa? Karena di sisi pendapatan ini diakuinya selama periode terjadinya transaksi tersebut. Dengan demikian, kalau si pendapatan, kalau kita melakukannya per 3 bulan per triwulan awal, berarti kan pendapatannya diakui dari mulai Januari sampai akhir Maret. Triwulan kedua berarti dari yang triwulan pertama si pendapatan tadi tidak diakui, yang kita harus hitung per bulan April awal sampai akhir bulan Juni, seperti itu untuk pendapatan. Lalu yang kedua, harga pokok penjualan. Biaya produk untuk periode interim diakui menggunakan dasar yang sama dengan periode pelaporan tahunan. Contohnya kalau sepertinya kita akan ngejual 10.000 unit, harganya 500, maka di pelaporan interim pun si jumlah unit pun harus dikalikan dengan jumlah yang sama. Dasar pengakuannya juga sama. Nah, untuk modifikasi praktis untuk menghitung harga pokok penjualan, karena di sini pelaporan interim itu ada beberapa opsional. Kalau secara unit kan lebih mudah ya. Kalau kita ngejual 10.000 triwulan pertama tinggal dikalikan dengan harga pokoknya. Kalau kita ngejual 20.000 di triwulan pertama tinggal dikalikan dengan harga pokoknya. Tetapi kalau kita melakukan transaksi atau proses bisnisnya di bidang bangunan yang mengharuskan kita harus menghitung berapa persen sih jumlah harga pokok penjualan yang terjadi selama 3 bulan pertama, itu kan agak sulit, sehingga untuk perhitungan harga pokok itu ada beberapa modifikasi ya. Yang pertama ada estimasi persentase laba kotor, yang kedua ada penilaian harga pokok, dan yang ketiga sistem biaya standar. Enaknya kita melihat ke contoh kasus.